Nah ini kalian kalau misalnya mau menyajikan spaghetti bolognese itu jangan lupa juga komposisi antara pasta dan juga sausnya itu jangan kurang ya. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin spaghetti bolognese ya. Jadi pastinya ini salah satu bumbu spaghetti yang klasik banget kesukaan kita semua. Spaghetti bolognese ini tuh salah satu saus yang emang populer juga di Italia ya. Kita sebutnya itu ragu. Ragu itu adalah saus yang terbuat dari daging. Bisa daging cincang atau daging yang dimasak dengan waktu yang cukup lama gitu kan. Nah jadi ragu ala bolognese ini itu tuh asalnya ragu atau si saus daging yang ala dari daerah Bologna gitu. Dan ciri khasnya tuh apa? Ini dia rasanya gurih ya, kompleks dan juga daging banget gitu. Dan kalau misalnya untuk mendapatkan rasa yang begitu kompleks, tentunya aslinya tuh dia dimasak dalam waktu yang lama. Cuman kan kadang kalau terlalu lama juga kan nggak praktis ya. Nah jadi hari ini kita akan bikin yang kompleks rasanya, tapi pastinya waktu memasaknya itu lebih sebentar. Jadi pastinya juga ada beberapa tips and trick dan langsung aja. Jadi ini bahan-bahannya. Nah yang pertama pastinya daging ya. Daging biasanya menggunakan campuran daging merah dan juga putih ya. Merah biasanya pakai beef, bisa dicampur ayam atau dicampur pork. Tapi di sini aku pakai beef aja. Oke, ini opsional. Aku akan tambahin cornet juga. Jadi cornet ini akan menambahkan kompleksitas rasa yang biasanya didapat dari cured fat atau cured meat, misalnya seperti pancetta gitu. Jadi itu daging atau lemak yang udah dimatengin sama garam ya, rasanya wangi, kompleks tentunya. Terus untuk sayurannya di sini kita akan perlu bawang bombay, wortel dan juga seledri. Nah jadi ketiga bahan ini klasik dipakai untuk bumbu-bumbu khas Italia tentunya, atau bisa disebut juga sofrito ya. Jadi banyak untuk kaldu, untuk masak saus, kombinasi ini tuh banyak dipakai. Tapi kita akan tambahin garlic ya. Garlic nggak terlalu otentik tapi ini juga enak untuk kita tambah di spaghetti kita. Nah terus ini juga penting, tentunya kita perlu si tomatnya ya. Ini jus tomat, kalian bisa pakai yang kalengan atau bisa juga bikin sendiri. Caranya juga gampang banget, kalian tinggal siapin air mendidih, terus potong bagian bawah tomat berbentuk X gitu. Terus kita rebus atau nggak kita taruh aja di air mendidih 1-2 menit. Tujuannya sebenarnya untuk ngupas aja sih. Kalau udah dikupas itu langsung kita blender dan siap dipakai. Nah selain itu kita juga akan perlu saus tomat. Nah saus tomat ini juga cheating ya, salah satu shortcut supaya bikin si bolognese ini tuh dia cepet. Terus ada susu, jus apel dan juga kecap Inggris. Nah jus apel ini perannya sebenarnya menggantikan wine. Jadi ini opsional. Kalau kalian ada wine boleh pakai marsala wine, white wine, red wine, boleh pakai apa aja, pakai sake. Dan yang terakhir ini opsional, kalau kalian mau suka banget rasa tomat, kan ada yang suka banget ada yang enggak. Nah kalian bisa tambah juga tomato paste. Cuman kalau kalian suka yang lebih mild rasa tomatnya, tomato paste-nya nggak usah dipakai ya. Nah karena kita nggak akan masak di waktu yang lama, jadi supaya memastikan rasanya tuh keluar semua dan juga wangi, nanti kita akan tumis semua bahan-bahannya ini sampai dia benar-benar ketumis dan juga wangi dan juga golden brown ya. Pertama ini kita perlu minyak yang cukup, jadi jangan terlalu sedikit, kecuali kalian lagi diet ngurangin minyak nggak apa-apa. Pertama ini kita masukin cornetnya dulu. Nah selain pakai cornet ini kalian bisa juga sebenarnya pakai smoked beef atau bacon atau menambah aromatik terserah kalian, tapi kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Dan kalau udah ini kita masukin aja bawang bombaynya ya, dan pastikan kedua bahan ini tuh ditumis, digoreng sampai benar-benar dia wangi dan juga golden brown. Nah kalau udah kering kayak gini, ini kita masukin daging dan kita akan masak juga sampai dagingnya dia nggak berair ya. Jadi kenapa penting ini kita masukin tumisannya step by step supaya nanti nggak terlalu banyak air. Kalau ada air nanti jadinya bahan-bahannya tidak tergoreng dengan baik, jadinya nggak golden brown, nanti kurang wangi ya. Nah kalau udah gini,
Tuh, baru kita masukin bawang putih, wortel, dan juga seledrinya ya. Kita aduk-aduk lagi. Dan jangan lupa juga ini kita masak lagi sampai dia golden brown. Jadi semakin golden brown kalian tumis, tentunya nanti akan ngebantu hasil akhir warnanya pastinya jadi lebih gelap ya. Kalau terlalu pucat kan dia nggak menarik ya. Dah, kalau kayak gini, udah golden brown, udah wangi. Kita masukin bahan lainnya ya. Jus apel, kecap Inggris, jus tomat atau tomat kaleng. Kalau kalian mau pakai tomat kaleng bisa. Dan juga ini saus tomat, susu. Dan terakhir kalau kalian pengen lebih berasa lagi tomatnya, kita tambahin tomato paste ya. Ini aku akan tambahin sedikit air karena dia terlalu dry ya. Terus ini kita kasih bumbu, kasih garam dan juga kaldu. Kaldunya terserah mau pakai kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi ya, atau pakai micin juga nggak apa-apa, sedikit biar lebih gurih. Nah ini untuk aromatik aku juga akan menggunakan bay leaf atau kalian bisa pakai daun salam walaupun nggak sama tapi bisa. Nah kalau udah kayak gini, ini kita akan masak ya. Kalian kalau lagi buru-buru bisa di api besar, tapi kalau misalnya mau lebih maksimal di api kecil selama 20-30 menit gitu. Kalau di api besar ya udah kalian masak aja sampai dia udah susut airnya gitu, udah jadi saus, udah bisa langsung dimakan. Nah ini tadi aku udah kurang lebih di simmer 20-30 menit ya. Dia udah bagus, warnanya udah menggelap dan juga udah lebih mengental. Dan kalau kalian perhatikan, ini walaupun dia mengental, dia masih kelihatan wortelnya tuh masih berbentuk wortel gitu kan. Nah kebayang kalau misalnya kalian masaknya lebih lama, itu bakalan lebih cantik lagi karena wortelnya nanti udah sewarna gitu, udah serupa sama daging. Dan kalau udah siap kayak gini nih, bisa banget untuk kalian stok di kulkas ya. Kalau di kulkas mungkin bisa 3-4 hari, tapi kalau mau lebih awet bisa juga masukin aja ke freezer ya. Di freezer bisa 1-2 bulan, pastikan semuanya tertutup rapat ya, tidak terekspos sama udara. Dan ini kalau misalnya saus kayak gini nih, kalian masukin kulkas, besok kita makan itu tuh dia pasti lebih ngeresep lagi sebenarnya. Oke, kalau udah gini, ini kita akan rebus pastanya. Kalian bisa pakai pasta bentuk apapun ya. Atau kalau kalian mau lebih lean juga kalian bisa pakai shirataki noodle mungkin ya. Nah ini kalau misalnya kalian mau al dente, ini kan aku pakai spaghettinya yang kecil, dia sebenarnya 4-5 menit juga itu udah matang ya, udah al dente. Nah tapi kalau kalian pakai spaghetti yang lebih besar mungkin bisa sampai 7 menit ya. Atau kadang sebenarnya kalau spaghetti itu beda merek, beda bahan juga itu waktu memasaknya itu juga berbeda-beda. Jadi kalian baca aja di, biasanya ada petunjuk penggunaan gitu kan. Oke, spaghettinya udah siap, ini nggak usah kita angkat dulu nggak apa-apa. Dan sekarang kita akan siapkan pan ini untuk finishingnya ya. Jadi ceritanya kalau kalian sausnya dalam keadaan dingin kan kita biasa masak lagi kan. Nih sedikit minyak, kita masukin sausnya tadi. Nah ini kita akan masukin aja spagettinya. Dan juga jangan lupa ini kita kasih sedikit tambahan air supaya nanti dia lebih meresap lagi ya. Terus kita ini masak aja. Nah ini kalian kalau misalnya mau menyajikan spaghetti bolognese itu jangan lupa juga komposisi antara pasta dan juga sausnya itu jangan kurang ya. Sausnya harus banyak biar jadi enak pastinya. Nah ini kalian kalau misalnya mau sajiin gini aja bisa, tapi kalian kalau misalnya mau pakai tambahan keju dan juga telur setengah matang ya ini juga bakalan cocok. Jadi ini telurnya udah aku rebus selama 6,5 menit, lalu langsung dibilas aja di air dingin ya supaya stop cooking. Ini benar-benar comfort food dan juga favorit ya saat kecil apalagi gitu kan, karena
Ya tadi itu gurih, pastinya wangi, asam sedikit dan juga manis, nggak terlalu neko-neko gitu rasanya. Jadi juga cocok nih kalau misalnya mau dikombinasi sama telur setengah matang itu. Ya ini opsional sih, nggak wajib. Nah selain untuk pasta juga bumbu bolognese ini juga bisa banget kalau misalnya kalian mau bikin lasagna atau mau bikin baked egg ya, atau mau dibikin jadi saus siraman hotdog gitu kan, itu bakalan cocok banget juga. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, share, komen dan lain-lain. Dan kalau kalian request, tag at Devina Hermawan at Devis Pantry di Instagram. Stay tune terus and see you in the next video.